Mutiara Hikmah. Ihdar al-jadal al-Bizanti. Hindarilah perdebatan gaya Bizantium. Hindarilah perdebatan gaya Bizantium. Ay al-jadal al-akim. Maksudnya adalah perdebatan yang gak ada manfaatnya, perdebatan yang mandul. Awidh dhail, perdebatan yang sangat remeh, perdebatan yang gak ada nilainya sama sekali. Faqad kana al-Bizantiyun, dulu orang-orang Bizantium, yatahawaruna fi jinsil malaikah, mereka itu memperdebatkan, membahas tentang malaikat itu jenis kelaminnya apa. Wal aduwu fi abwabi baldatihim hatta dahamahum, padahal musuh itu telah berada di pintu negeri mereka, di pintu gerbang negeri mereka, sampai musuh itu akhirnya menghancurkan mereka. Wa kadzal jadal adh-dhailu yasuddu 'anis sabil. Demikianlah perdebatan tanpa makna, perdebatan tanpa isi, itu hanya akan menghalangi orang dari jalan Allah. Wa hadiyus salaf, dan petunjuknya salafun salih, al-kaffu an kathratil khisam wal jidal, menahan diri dari banyak bertengkar dan banyak berdebat. Wa anna tawassu'a fihi min qillatil wara, dan orang itu sering berdialog, sering berdebat, itu menunjukkan kurangnya kewaraan. Kama qala al-Hasan, tatkala sebagaimana dikatakan oleh Hasan al-Basri, idz sami'a qauman yatajadalun, tatkala beliau mendengar ada orang-orang itu berdebat, yakni beliau mengatakan haula imallul ibadah, orang-orang itu bosan ibadah. Wa khaffa alaihimul qaul, akhirnya mereka mudah untuk sekedar ngomong-ngomong saja. Wa qalla wara'uhum, yakni sangat sedikit wara' mereka. Fatakallamu, akhirnya mereka pun hanya bisa berbicara. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad fi Zuhdi dalam kitab Az-Zuhd, wa Abu Nuaim dan Abu Nuaim al-Asfahani fil Hilyati dalam kitab Al-Hilyah. Faridan azani Allahu yani wa iyyakum. Ilmu itu ada ilmu yang mengetahuinya itu manfaat dan tidak mengetahuinya itu madharat. Dan itu adalah ilmu-ilmu syar'i, ilmu-ilmu agama, yang kalau kita mengetahui itu sangat manfaat, kalau tidak kita ketahui maka itu madharat. Ada jenis ilmu yang kebalik, kalau orang itu mempelajari ilmu itu mesti madharat, menghindarinya itu manfaat. Semacam apa ya, Hwan? Sihir, jadi ilmu nyanyi, musik maksud saya. Ilmu-ilmu itu ilmu yang mengetahuinya madarat dan menghindarinya manfaat. Ada jenis ilmu yang ketiga. Ilmu itu seandainya nggak tahu, nggak ada masalahnya, nggak ada bahayanya, nggak ada madaratnya. Tapi seandainya tahu, bisa jadi ada manfaatnya, bisa jadi nggak ada manfaatnya. Tahu bisa jadi nggak manfaat dan anggaplah manfaat, tapi tidak mengetahuinya tidak membahayakan. Dan kalau dibahas itu tidak akan ketemu ujung dan pangkalnya. Ilmu-ilmu jenis yang ketiga ini namanya fudulul ilm, ilmu-ilmu sisa, lebihan ilmu. Ilmu-ilmu semacam itu para ulama kita wanti-wanti kepada kita untuk tidak tersibukkan diri dengan ilmu-ilmu semacam itu. Gambarannya ya akhwatiddin azani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Nabi Musa bahwasanya beliau itu punya tongkat. Tongkat yang dipakai untuk gembalakan kambing, yang dipakai untuk ini, dipakai untuk itu. Kemudian tongkat itulah yang kemudian menjadi salah satu mukjizatnya beliau tatkala dilempar menjadi ular.
Kemudian ada orang itu membahas tongkatnya Nabi Musa itu dari kayu apa? Kayu jati apa kelengkeng? Ini apa rando? Ini apa waru atau apa? Itu dibahas, dicari dalilnya, didiskusikan, diperdebatkan sampai elek. Saya katakan, mengetahui tongkat Nabi Musa itu dari kayu apa, gak ada manfaatnya. Anggaplah ada manfaatnya, gak ngetahui, gak ada madorotnya toh. Gak mengetahui, gak ada madorotnya. Itu fudulul ilm. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan secara tegas. Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara tegas. Maka jangan kemudian kita sibukkan membahas masalah-masalah semacam itu tatkala kemudian tata cara wudhu aja belum becus, fikih sholat aja nggak tembus, ribut membahas masalah-masalah yang semacam itu. Rabbuna Jalla wa'ala mengatakan tentang kisah Bani Israel, tentang kisah seekor sapi. Pada waktu ada orang yang mati di tengah-tengah mereka, fadribuhu biba'dhiha, pukullah orang yang mati itu dengan sebagian dari anggota badan sapi tersebut. Anggota badannya itu apa yuk? Kepalanya, tanduknya, ekornya, kakinya, ususnya, dagingnya gitu. Membahas semacam itu tuh manfaatnya apa? Anggap ada manfaatnya. Jadi manfaatnya apa? Enggak ada. Anggaplah ada manfaatnya. Enggak ngetahui, enggak ada masalah kok. Enggak mengetahui, enggak ada masalah. Jangan sibukkan diri untuk membahas, menelaah masalah-masalah semacam itu. Setelah tahu, toh kenapa? Jadi setelah tahu juga ada urusan apa? Enggak ada masalah. Baik. Sebagaimana mariwayatin azani Allah wa iyyakum, pohon buah yang Allah melarang Nabiullah Adam untuk memakan tatkala di surga, itu buah apa? Keres apa doro? Apa-apa? Allah Subhanahu wa taala hanya melarang untuk mendekati sebuah pohon. Dan tidak pernah ada keterangan dengan jelas pohon itu pohon apa. Maka mengetahuinya gak ada manfaatnya. Anggaplah ada manfaatnya, gak ngetahui juga gak ada masalah. Dan seandainya orang tahu pun apa efeknya? Ilmu-ilmu yang semacam itu ya akhwan, jangan terlalu disibukkan diri kita untuk memperdalam, apalagi memperdebatkan, mendiskusikan, sampai sekali dua kali pertemuan membahas masalah-masalah yang semacam itu. Harus berdebat, mana lebih dulu, ayam atau telur? Ayam telur, ayam telur, ayam telur. Geger gitu ya. Nek ayam yo napo, nek telur yo napo. Ini. Kalau ayam tuh kenapa? Apa manfaatnya? Kalau telur, apa manfaatnya? Tatkala banyak ilmu-ilmu agama, ilmu-ilmu syar'i yang itu masih belum sempat kita mempelajarinya. Lah, dulu ada satu negeri, satu peradaban itu yang masyarakatnya senang banget bahas masalah kayak gitu itu. Memperdebatkan ayam dengan telur, memperdebatkan malaikat itu jenis kelaminnya apa itu laki-laki atau perempuan, memperdebatkan jin itu tatkala nikah pakai wali apa enggak. Ini dan macamnya, memperdebatkan nama-nama para sahabat yang dari jin itu siapa saja. Ini. Dan macam-macam yang semacam itu. Ada dulu orang-orang yang semacam itu, mereka adalah orang-orang Bizantium. Makanya beliau mengistilahkan di sini dengan al-jadal al-Bizanti, perdebatan ala negeri Bizantium, memperdebatkan satu permasalahan yang setelah diperdebatkan, apa manfaatnya untuk diperdebatkan? Apa faedahnya untuk diperdebatkan? Hal-hal yang semacam ya akhwan hindari. Istilah negeri kita itu debat kusir. Kusir karo kusir debat. Ini sama-sama nggak punya ilmu. Memperdebatkan masalah-masalah yang tidak ada ujung, tidak ada
tidak ada pangkalnya. Lah, adapun kalau perdebatan itu adalah benar-benar punya nilai ilmiah untuk menegakkan kebenaran, untuk meruntuhkan kebatilan, atau untuk mengetahui masalah-masalah yang penting dalam agama, maka itu perdebatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbuna jalla wa ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Yani ajaklah mereka ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Wajadilhum, Allah memerintahkan untuk berdiskusi, Allah memerintahkan untuk berdebat, Allah memerintahkan untuk berdialog kalau dalam masalah-masalah yang memang diperlukan yani untuk berdialog. Perintah Allahu yani wa iyyakum. Oleh karena itu dalam dunia fikih itu ada satu disiplin ilmu fikih namanya khilafiyat. Khilafiyat itu istilah zaman sekarang itu namanya muqaranatul madzhab, perbandingan mazhab. Istilah zaman dulu namanya khilafiyat. Yani fikih yang hanya membahas perbedaan antara satu ulama dengan ulama yang lain, kemudian dibahas, didiskusikan, didialogkan untuk mengasah kemampuan ilmiah. Lah, yang semacam itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah, karena memang ada nilai ilmiahnya. Jadi karena memang jadi ada nilai ilmiahnya. Jadi sebagian para ulama dulu itu sengaja jadi untuk dialog, sengaja untuk ketemu, sengaja untuk berdiskusi, untuk mengasah kemampuan, jadi kemampuan ilmiah. Kalau semacam itu tidak mengapa, karena ada nilai ilmiahnya dan ada manfaatnya, ada faedahnya untuk kehidupan ilmiah dan amaliyah seorang hamba.